Sebelum Anda duduk, katakan kanan kirinya, Merry Early Christmas. Merry Early Christmas. Haleluya. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Dari tadi di pikiran saya tidak pernah berhenti lagu ini. God sent His Son. Tahu lagu itu ya? They call Him Jesus. He came to life, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds my future. An empty grave is there to prove my Savior lives. Tahu lagunya dalam bahasa Indonesia, bunyinya begini. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yang bisa ikut saya katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Karena Tuhan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Katakan dengan iman, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena Tuhan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan kanan kirinya, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, terakhir kali, katakan dengan iman pada saudara-saudaramu, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Apa itu mujizat Natal? Mujizat itu bukan kado, bukan barang, bukan berkat. Tapi mujizat itu ada namanya. Dia seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita buka sama-sama di Yesaya pasal 9 ayat 5. Satu ayat saja untuk menunjukkan bahwa mujizat Natal dari sorga adalah seorang bayi yang dikirim ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini Dia seorang dewasa yang tidak kelihatan dengan kasat mata. Tapi kalau kita beriman dan percaya, di mana 2-3 orang hadir, Dia hadir di sana. Yesus mati, namun Dia tidak menjadi mayat. Dia tidak masuk ke dalam kuburan di bawah tanah. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan Dialah jaminan keselamatan kita. Mujizat Natal ada di dalam pribadi Tuhan Yesus. Kita lihat Yesaya pasal 9 ayat 5. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang
penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Natal itu mujizatnya bukan terletak pada baju baru, pacar baru, rumah baru. No. Berarti jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau di penghujung tahun 2013 ini kita belum memperoleh apa yang kita harapkan, jangan mengeluh. Lihat donat itu jangan lihat lubangnya, apa yang kita belum punya. Lihatlah adonannya, Dialah roti sorgawi. Lihatlah Yesus selalu, sekalipun sekarang seseorang di sini belum sembuh. Lihat Yesus terus, Dialah mujizat itu. Sebelum kita mengalami mujizat di level kedua, ketiga, seterusnya, dalam bentuk sesuatu yang bisa kita lihat, kita jamah, dalam bentuk berkat, rahmat, lihatlah dulu adonannya. Lihatlah roti sorgawi Yesus itu. Kalau kita belum menerima sesuatu, apa yang kita doakan bertahun-tahun, Papa belum terima Tuhan, masih mengeraskan hati, tetaplah lihat Yesus. Dialah jaminan mujizatmu. Sebab barang siapa yang punya Yesus, dia punya segala sesuatu di hidup ini. Katakan amin. When you have Jesus, you have everything that you need. Even though not all of your prayers have been answered. Sekalipun doamu belum dijawab semuanya. Di sini ada yang sudah berdoa sampai umur 30 sekian belum mendapatkan jodoh dari Tuhan. Tetaplah pandang pada Yesus. Berbahagialah orang yang tidak kecewa sama aku. Paulus berdoa, minta supaya duri dalam daging itu diambil dari dia. Dia berdoa pertama kali tak ada jawaban, kedua nggak ada. Ketika Tuhan beritahu sama dia, kasihku cukup bagimu. Bukan berarti mujizat nggak terjadi. Banyak ahli teologi menafsirkan ayat itu dengan salah. Mereka berkata Paulus tetap sakit sampai akhir hidupnya, tapi dia bersyukur. Enggak. Pada waktu dia meminta dengan tekun sampai yang ketiga kali, Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Tuhan berkata, ketika engkau tekun menantikan aku, ada satu waktu nanti engkau akan menggapai kasih karuniaku. Semua yang kau perlu akan disediakan. Seolah-olah bisa mengambil dari gudang sorga tanpa batas dan tanpa waktu. Paulus diberitahu pada waktu ketiga kalinya dia berseru, dia mendapatkan mujizat yang dia perlu. Buktinya di Kisah Para Rasul, menjelang akhir buku itu, Paulus pindah ke Roma. Dengan sehat walafiat dia beritakan Injil Kerajaan Sorga hingga dia mati sebagai martir di Italia. Pada waktu ketiga kali dia berseru, karena dia tidak jemu-jemu seperti seorang janda yang datang kepada seorang judge, seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan semena-mena. Dia terus datang sampai hakim itu berkata, jangan-jangan nanti dia serang aku. Akhirnya diberikanlah apa yang janda itu mau. Diberikanlah keadilan yang dia nanti-nantikan sekian lama. Paulus pertama kali berdoa nggak ada jawaban. Kedua kali saya nggak yakin kalau 3 kali ini benar-benar dia cuma 3 kali berdoa begitu. Tapi 3 periode waktu dia berdoa sungguh-sungguh. Mungkin setiap kali dia berdoa berjam-jam, berhari-hari. Mungkin dia puasa berbulan-bulan. Dia belum dapatkan mujizat yang dia nantikan, yaitu duri dalam daging itu diambil dari tubuhnya. Tapi karena dia tekun, ketiga kali dia mendapat akses tak terbatas, mendapat cek kosong sorga. Tuhan berkata, kasih karuniaku bisa jawab setiap keperluanmu, setiap kebutuhanmu, setiap rintanganmu, setiap tantanganmu, setiap keterbatasanmu, setiap penyakitmu, setiap kekosonganmu. Aku bisa isi semuanya. Pada waktu dia berseru ketiga kali itulah Tuhan berkata kepada dia, kasih karuniaku cukup. Itu bukan penolakan dari sorga. Cukup, gak usah minta lagi, aku gak beri, bersyukur saja. No, itu adalah tafsiran teologi yang salah. Tafsiran sebenarnya adalah Tuhan berkata, nah sekarang kubukakan karena engkau tekun mencari aku. Silakan ambil yang kau perlu. Dan kalau sungguh-sungguh Paulus sakit di tubuhnya, karena memang tidak diberitahukan demikian secara spesifik di Korintus, kalau memang dia sakit, dia pasti sembuh detik itu. Saya mau ajak kita untuk melihat bahwa orang yang memandang Yesus akan memperoleh upah.
Saya tidak ajarkan kita serakah, jangan salah sangka. Saya tidak ajarkan Injil kemakmuran. Sini ikut Yesus, kita akan jadi kaya. Sehingga Tuhan Yesus Natal pun menjadi seolah-olah murahan. No. Tapi saya memberitakan firman Allah. Ini fakta kebenaran yang tidak akan berlalu sekalipun bumi dan langit berlalu. Siapa memandang Yesus, akhirnya akan memperoleh upah yang luar biasa. Katakan amin. Pada waktu seruan ketiga, Paulus mendapatkan akses untuk setiap keperluannya. Banyak orang salah menafsirkan ayat ini. Mereka tarik benang merahnya ke Galatia ketika Paulus berkata sama jemaat di sana dalam tulisannya, "Hei, waktu itu aku datang pertama kali, kalian semua jemaat Galatia begitu mengasihi aku, begitu sayang padaku, seolah-olah kalau kalian bersedia untuk mencungkil mata Anda dan memberikannya kepadaku." Tafsiran-tafsiran yang begitu banyak setelah itu punya teori yang macam-macam. Saya mau percaya yang sederhana saja dari Alkitab. Paulus tidak berkata dia sakit mata. Banyak orang menafsirkan dia ternyata sakit mata, sehingga orang-orang Galatia mau gantikan matanya kalau perlu. Siapa bilang? Kalau saya bilang sama anak saya, "Nak, Papa tahu kamu sayang Papa demikian rupa. Bahkan kakimu pun akan kasihkan Papa, tanganmu pun kasihkan Papa." Bahkan ada orang yang cinta sama pemimpinnya, leher pun diberi. Itu bukan berarti pemimpinnya sakit leher. Itu membicarakan tentang bagaimana mereka itu mencintai Paulus. Saya mau beritahu sama Anda semuanya, meluruskan suatu kebenaran di Alkitab yang banyak dibengkokkan. Ketika pada 3 kali Paulus berseru, Tuhan berkata, "Kasih karuniaku cukup." Itu ayat yang pesimis sekali di hati banyak orang, termasuk di hati kita. Sebelum saya jelaskan, sebab firman itu ketika belum disingkapkan dia biasa, tapi ketika setelah dibukakan, dia mendatangkan rahasia dan berkat yang luar biasa. Saya beritahu, itu bukan firman yang pesimis. Pada waktu ketiga kali Paulus ditolak mentah-mentah, cuman disuruh bersyukur apa adanya. No. Tuhan memberi dia upah karena dia terus berseru. Tidak jemu-jemunya Tuhan berkata, "Ambillah semua kasih karunia yang kau perlu. Semua itu cukup untukmu. Apa hutangmu, apa penyakitmu, ambil. Masih akan banyak kembaliannya. Karena kasih karuniaku besar. Lebih besar dari kondisimu. Lebih gede daripada setiap keterbatasanmu. Lebih hebat dari setiap rintanganmu. Ambil semua yang kau butuhkan. Aku punya semua jawaban." Saya mau beritahu sama Anda semuanya, hari ini, di musim Natal tahun ini, apa yang belum Anda miliki? Apa yang Anda rindukan dan dambakan? Yang belum Anda punya, Anda berusaha juga tidak bisa memperolehnya. Anda berdoa juga belum ada jawabannya. Terus pandang Yesus. Jangan pandang lubang di donat itu yang belum kau miliki. Pandang adonannya. Yesus roti sorgawi. Mana yang turun dari atas? Siapa yang memandang dia, berbahagialah, kata Alkitab, orang yang tidak kecewa dengan aku. Kata berbahagia itu blessed. Diberkatilah pada ujungnya setiap orang yang menaruh harapnya padaku. Saya punya satu fondasi untuk setiap mujizat yang saya alami, yang sudah saya alami maupun yang saya akan miliki di hari-hari yang akan datang. Mau tahu fondasi saya adalah apa? Pandang Yesus. Saya punya prinsip itu sederhana. Siapa memiliki Yesus punya segala sesuatu. Siapa yang punya Yesus akan memiliki segala-galanya. Yang Tuhan katakan menjadi milik kita di dalam Alkitab, karena kita ahli waris. Yesus itu namanya ya dan amin. Dia adalah ya dan amin bagi setiap janji Tuhan. Di dalam janji Allah tidak pernah Tuhan berkata mungkin atau semoga. Di dalam Yesus semua janji Allah adalah ya dan amin dalam hidup kita. Kalau yang percaya dengan segenap hati, yang menerima kasih karunia ini, harus tepuk tangan waktu menerima ini. Amin. Jangan taruh curiga lagi sama Tuhan Yesus. Mungkinkah dijawab? Kalau Anda berdoa untuk istri orang, Tuhan Yesus, aku berdoa tidak ada yang mustahil bagimu. Sekalipun dia sudah ada cincin kawin di jarinya, copot itu Tuhan. Ceraikan Tuhan supaya dia bisa menjadi milikku akhirnya. Apalagi suasana-suasana seperti ini, winter sonata. Saya kepingin satu artis itu menjadi suami kita semua. Mrs. Siwon di mana-mana. Kalau doa Anda muluk-muluk bukan di luar masuk akal, doa memang harus tidak masuk akal. Tapi ini doa yang salah, Tuhan tidak akan jawab. Tapi kalau doa Anda ada di dalam firman Allah, tanpa harus curiga, jangan sekali-kali
menaruh perasaan ragu dan bimbang dengan Tuhan. Namanya bukan semoga, namanya bukan mungkin. Yesus dikatakan sebagai ya dan amin bagi setiap janji Allah. Jangan pernah ragu berkata, mungkin gak ya aku akan dapat jodoh? Tuhan tidak pernah menciptakanmu untuk sendirian. Tuhan pasti akan mengizinkanmu menemukan. Kalau engkau mau buka mata sungguh-sungguh, belajar peka dengan Roh Kudus dan nasihat dari orang-orang baik yang ada di sekelilingmu, Anda pasti menemukan. Sebab orang itu sekarang ada persis di sebelah kursimu. Maksudnya kalau sebelahnya cewek, sebelahnya cowok, ya enggak ya. Sedikit tidak jauh dari sebelahmu. Sebab mata Anda selalu memandang hanya orang-orang yang di depan sini. Limited stock ya. Semuanya kepingin dapat yang kayak Koonggo, semuanya kepingin dapat yang kayak Cimimi. Cuman ada satu Cimimi, cuman ada satu Koonggo, tidak produksi lagi. Dapatkan yang lainnya, ada di dekat Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Saya yakin Anda pasti dapat jodoh. Jangan putus asa. Siapa di sini yang orang tuanya belum, keluarganya belum diselamatkan semua belum di dalam Tuhan keluarganya? Percayalah, tahun 2014 ini, atau mungkin bulan ini juga, ketika kalian mudik pulang ke rumah, kalian injili, ternyata hati mereka sudah gembur, tidak seperti biasanya. Percayalah, tahun ini mereka terima Yesus. Katakan amin. Jangan berkata mungkin atau semoga. Pasti dalam Yesus, janji Allah itu pasti. Siapa punya Yesus, punya segala sesuatu. Siapa memiliki Yesus, memiliki segala janji Allah dalam hidupmu. Siapa punya Yesus, punya masa depan yang sangat-sangat penuh pengharapan. Amin. Don't ask, what do I get this Christmas? You have Jesus. So go and get God's promises now. Jesus is with you. Tuhan Yesus ada bersama denganmu. Mujizat Natal yang terbesar adalah seorang putra diberikan. Dia adalah putra mahkota sorga. Dan karena dia hidup di dalam diri kita, kita menjadi ahli warisnya. Mujizat Natal terbesar, seorang anak diutus ke dalam kehidupan kita, agar kita menjadi anak-anak Allah. Yesus ini adalah mujizat itu. Di kitab Kejadian, coba sekarang kita belajar tentang Yesus ya. Di kitab Kejadian, Yesus itu adalah Melkisedek, Raja Salem yang menumpangkan tangannya ke atas Bapa Abraham dan mentahbiskannya sebagai Bapa segala bangsa. Di Keluaran, dialah mana yang turun dari sorga. Imamat, dia adalah domba sembelihan yang dikorbankan untuk menyucikan dosa umatnya. Di kitab Bilangan, Yesus adalah tiang awan dan tiang api yang menyertai dan melindungi. Di kitab Ulangan, Yesus adalah batu karang yang dipukul Musa sehingga air keluar daripadanya. Dan banyak orang yang dahaga minum dan disegarkan. Yosua, dialah panglima bala tentara Tuhan yang berkata, aku bukan kawan maupun lawan. Lepaskan sandal dan kasutmu itu, tempat di mana kau berdiri adalah suci dan kudus. Di kitab Hakim-Hakim, dialah malaikat Tuhan dengan M huruf besar yang menampakkan diri kepada Gideon dan berkata, hai kamu pahlawan yang gagah perkasa, sedangkan Gideon sedang bersembunyi sebagai pecundang dari orang Midian. Jesus the great encourager, dialah yang menguatkan hati orang yang pengecut, hati orang yang takut. Kau punya dia, kau tak perlu takut dengan apa-apa, dia selalu menguatkanmu. Di kitab Rut, dialah Boas yang murah hati dan baik hati, penebus, suami bagi mereka yang tak bersuami, ayah bagi mereka yang tidak berayah. Di 1 Samuel, dia adalah batu yang menancap, batu kali itu yang menancap di dahinya Goliat. Sebab seorang Daud yang kecil imut-imut tak akan pernah bisa membunuh seorang raksasa hanya dengan debu. Di 2 Samuel, dialah tabut perjanjian yang memberkati rumah Obed dan Edom selama 3 bulan ketika dia ditempatkan di sana. Di 1 Raja-Raja,
Dialah api dari sorga ketika Elia membuka mulutnya, berseru kepada Allah, dan membakar semua persembahan yang disediakan baginya di depan ratusan Nabi Baal. Di 2 Raja-Raja, Yesus adalah minyak janda yang mengalir dari setiap guci dan bejana, membuat orang itu seketika keluar dari hutangnya. Kau tidak perlu uang untuk bisa keluar dari hutang. Yang kau perlukan pertama-tama adalah Yesus Kristus di hidupmu, mengisi lubang di hatimu itu. Maka urusan finansilmu pun akan ditanggulangi dengan cara yang ajaib. Di 1 Tawarik, kalian masih ikut sama saya nggak ini? Ya, kita belajar soal Yesus. Katakan kanan kirinya, Yesus yang terindah. Katakan kanan kirinya lagi, Yesus dalam mujizat Natal. Katakan lagi, siapa punya Yesus punya segala sesuatu. Di 1 Tawarik, Yesus adalah bahan-bahan bangunan yang disediakan Daud untuk anaknya Salomo. Kalau kita mau membangun sesuatu, bangunlah setiap partikelnya dengan Tuhan Yesus, supaya bangunan hidupmu kekal. Di 2 Tawarik, dialah yang membuat orang-orang yang melayani di bait Allah yang didirikan oleh Salomo tidak kuat untuk berdiri karena kehadirannya. Haleluya. Di dalam kitab Esra, Yesuslah dasar bait suci yang diletakkan. Kalau kita ingin mengalami kemenangan dalam hidup ini, apalagi di tahun 2014, jadikan Yesus fondasi. Di Nehemia, dialah tembok Israel yang melindungi umatnya. Di kitab Esther, Yesuslah yang membuat seorang raja yang besar tidak bisa tidur, memikirkan upah apa yang dia harus berikan kepada umat Israel, kesayangannya. Di kitab Ayub, Tuhan Yesus, dialah yang mengembalikan kepada Ayub segala sesuatu yang dia hilang, harta bahkan putra. Mazmur, Yesus adalah puji-pujian kita, puji-pujian umatnya. Amsal, Yesus adalah hikmat sehari-hari. Dia adalah hikmat Allah yang maha tinggi. Di dalam kitab Pengkhotbah, dialah tujuan hidup kita. Tanpa dia segala sesuatu sia-sia. Kidung Agung, dialah kekasih jiwa kita. Di kitab Yesaya, dialah berita yang dibawa oleh nabi ini tentang seorang hamba Tuhan yang menderita menjadi juru selamat dunia. Di Yeremia, dialah pejunang kita. Kalau kita salah, kita akan dibentuk menjadi tanah liat dengan bentuk yang berbeda menurut yang baik sesuai pandangannya. Di kitab Yehezkiel, dialah angin timur yang berhembus membuat sekelompok tulang belulang tak ada gunanya, seperti hidup kita yang kering kerontang ini, keluar urat, daging, otot, dan menjadi bala tentara yang besar. Saya ingat bagaimana Tuhan memulai bahkan youth ministry di Mawar Sharon pada waktu tahun 2000. Angin timur itu Yesus yang menghidupkanmu. Sekarang lihatlah tentara besar yang ada di depan kita. Di Daniel, dialah yang menutup mulut singa. Di Hosea, dialah suami surgawi kita yang setia sekalipun kita selingkuh berkali-kali dengan berhala-berhala yang tak berguna di hidup kita. Di Yoel, dialah roh yang diturunkan atas anak kecil, orang tua, dan anak muda. Di Amos, dialah penegak keadilan. Di Obadjah, dialah Tuhan yang membalaskan kepada musuh umat-umatnya. Dialah Allah yang membuat perhitungan dengan musuh-musuh kita. Karena itu kita tidak perlu meminta pembalasan bagi mereka. Kau punya Yesus, kau punya pembelaan. Katakan amin. Di kitab Yunus, Tuhanlah, dia adalah Tuhan yang mencintai segala bangsa. Di kitab Mika, Tuhan adalah pengharapan yang baru. He is the brand new day in Mike. Di kitab Mika. Di kitab Nahum, dialah Allah yang cemburu. Di kitab Habakuk, Tuhan Yesuslah yang mengajarkan kepada kaki kita seperti kaki rusa yang beranjak di bukit-bukit bisa menari-nari di atas problema kita. Di dalam kitab Sefanya, dialah satu-satunya Allah yang disembah di dunia ini, bisa menyanyi untuk umatnya. Dia bergirang karena kita dengan sorak-sorai. Di Sakaria, di Hagai, dia adalah bait suci
yang baru dengan kemegahan yang berbeda. Di Zakaria, dialah tetesan cairan emas yang turun ke atas kepala hamba-hambanya yang hidupnya dekat dengan dia. Di Maleaki, dialah roh Elia. Dialah hati Bapa yang kembali ke anaknya. Di kitab Matius, Yesus adalah Natal. Di kitab Markus, dia adalah pembuat mujizat yang tanpa henti-hentinya. Semua buku di dunia ini kalau dikumpulkan pun tidak bisa mencatat semua perbuatannya. Kitab Lukas, dialah Mesias. Di kitab Yohanes, dialah Tuhan. Di Kisah Para Rasul, dialah Injil yang diberitakan Paulus dan bayang-bayang Petrus yang menyembuhkan. Di kitab Roma, dialah keselamatan karena iman. Di kitab 1 Korintus, dialah 9 buah Roh Kudus dan 9 karunia Roh Kudus itu. Di 2 Korintus, dialah harta rohani dalam bejana tanah liat. Di Galatia, dialah kasih karunia atau anugerah. Di Efesus, dialah perlengkapan senjata Allah. Di Filipi, dialah sukacita dalam penjara. Di Kolose, dialah kerukunan dalam rumah tangga. Di 1 Tesalonika, dialah sangkakala yang berbunyi di akhir zaman. Di 2 Tesalonika, dialah yang mengakhiri semua pendurhakaan. Di 1 Timotius, dialah roh anak muda. Karena itu roh yang kita alami urapan sekarang ini bukan karena kita masih usia belasan tahun atau 20-an. Ini adalah roh Yesus. Di 2 Timotius, dia adalah roh hamba. Dia adalah roh murid dan hati hamba itu. Di Titus, dialah roh rasul itu. Di Filemon, dialah kasih seorang majikan. Di Ibrani, dialah patron sorgawi. Dialah Sabat, hari perhentian kita. Ketika kita tidak punya pelayanan dan pekerjaan apapun, dialah yang membuat kita bisa tinggal tenang dengan damai sejahtera. Di kitab Yakobus, dialah pelaku firman Tuhan yang menjadi panutan setiap orang. Di 1 Petrus, dialah pengembalaan. 2 Petrus, dia pengajaran. 1 Yohanes, dialah pengampunan dosa. 2 Yohanes, dialah kasih orang tua. 3 Yohanes, dia adalah hospitality. Di Yudas, dialah kasih itu yang merampas jiwa-jiwa yang bimbang dan tersesat dari api. Di kitab Wahyu, dialah Maranatha yang akan datang kembali, yang membuka gerbang sorga dan neraka, penentu seseorang akan berakhir di salah satunya. Tidakkah dapat kau lihat, Yesus itulah satu-satunya. Dari Kejadian sampai Wahyu, dia tiada duanya. Tidakkah Anda bisa lihat bahwa ini bukan tentang kita? The world doesn't center around us. Dunia tidak berpusat pada kita, dan bukan pada kado, bukan pada kejadian kita. Yesuslah kejadian, dialah keluaran, dialah imam kita, dialah bilangan kita. Entah kita banyak, entah kita sedikit, ada dia seorang, udah cukup di dalam hidup kita. Dialah ulangan, dia yang diulang-ulang terus di dalam kehidupan kita. Dialah Yosua, orang muda itu, semangat yang tak pernah patah. Dialah hakim yang bisa mengadili segala keadaan hidup kita dengan benar dan tepat. Dialah Rut, dia lebih dari seorang mama lemah lembut kepada anaknya. Saya bisa terus sampai Wahyu lagi dan tidak selesai. Semua tentang Yesus. If you have Jesus, kalau kita punya Yesus, kita punya segala sesuatu. Kalau kita miliki dia, kita dapat semua janji Allah dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Renungkan, siapa itu Yesus bagi kita? Di dalam Alkitab saja, tanpa pengalaman. Dari halaman pertama firman suci sampai halaman yang terakhir, saya mengambil sebuah kesimpulan sederhana setelah saya merenungkan seperti yang saya tadi bagikan. That Jesus is enough for me. He's more than enough. Dia lebih daripada yang kubutuhkan. Dia pembelaku. Dialah yang mengurapi aku. Dialah pemeliharaku. Dia kirimkan gagak, dia akan kirimkan kembali hari ini untuk diriku. Dia juga adalah
Seorang yang ahli perang tahu bagaimana membuatku menang. Kurenungkan siapa itu Yesus. Aku tidak takut akan hari depan. Sebab dia lebih cukup. Dia cukup, lebih dari cukup bagi aku. Dialah mujizat Natal ini. The miracle of Christmas has a name. And it's a person. His name is Jesus. It's not even a gift. You can't wrap this gift. Anda dan saya tidak bisa membungkus sebuah kado dari atas. Kado-kado yang kalian lihat, yang kita lihat di bawah pohon Natal, hanyalah kado manusia belaka yang barusan dibuka tak lama setelah itu kadaluarsa. Kado yang dari atas tidak bisa dibungkus karena dia bergerak. Dia tetap bergerak hingga hari ini. Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Terimalah dia di dalam hatimu. Yesus adalah wahyu, pewahyuan yang pertama dan terakhir itu. Siapa memiliki Yesus, inilah pewahyuan yang kau akan dapatkan. Siapa yang punya dia, punya segalanya. Siapa miliki Yesus, miliki segala sesuatu. Amin. Amin. Saya mau undang setiap orang yang hari ini, entah dia belum menerima Yesus, dia belum pernah memiliki Tuhan Yesus di dalam hatinya, atau dia sudah mundur dari Tuhan, dia sudah menjauh. Dulunya dia aktif melayani, tapi karena satu dua hal, terutama karena kekecewaan hati, dia telah meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah berkata Yesus sudah meninggalkanmu. Dia berkata sekali-kali, aku tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah menolakmu. Engkau yang meninggalkan aku. Kalau engkau meninggalkan aku, Yesaya berkata, Tuhan berkata melalui nabi ini, cuma-cuma engkau pergi tanpa bayar apa-apa, kau akan pulang juga dengan demikian. Datang saja, bawa kata-kata penyesalanmu kepada Tuhan. Dia akan menerimamu kembali. Dia sudah mengampunimu sejak 2000 tahun yang lalu di Kalvari. Jangan lari, tak ada gunanya engkau lari. Semakin lari semakin sakit dalam hidup ini. Cepatlah kembali. Bagi orang-orang yang mau menerima Yesus pertama kali, mungkin takut dengan tetangga, keluarganya. Jangan takut kepada manusia yang cuma bisa bunuh tubuh dan nyawa. Takutlah kepada Dia yang bukan cuma bisa menentukan kita ke surga atau neraka, tapi bisa melempar setiap jiwa dengan hidup-hidup ke dalam lautan api. Jangan takut dengan orang, hidup ini sementara saja. Tapi jikalau engkau malu mengakui Yesus sebagai Tuhan di hadapan manusia, Tuhan pun akan menyangkalimu suatu hari ketika Dia datang kembali. Tapi kalau engkau berani mengakui Dia di depan orang, Tuhan akan mengakuimu di depan jutaan dan miliaran malaikatnya suatu hari di hadapan Bapanya yang mulia. Dia akan berkata, ini adalah karya tebusanku, ini adalah anakku. Kepada setiap orang yang menerima Yesus dari kalangan Kristen KTP, jangan mengira kau menyandang kata Kristen lahir di dalam keluarga pendeta sekalipun. Kalau kau tidak pernah lahir baru, namamu belum pernah tercatat di dalam kerajaan sorga. Namamu belum tercatat di kitab kehidupan. Ini waktunya, hari Natal ini, berikan hatimu kepada Tuhan. Jangan berkata nanti kalau aku memberikan hidupku kepada Tuhan, nanti gimana? Aku tidak boleh ini dan itu. Jangan lihat lubang pada donatnya. Ketika engkau menerima Tuhan, kau memperoleh seseorang yang maha kuasa, seseorang yang akan menolongmu dalam setiap musim hidupmu, seseorang yang tidak pernah berubah setia. Ketika engkau maju ke depan nanti, berdoa dengan sederhana, Dia masuk di dalam hidupmu. Jangan takut kondisi apapun yang akan Anda hadapi. Dari Kejadian sampai Wahyu, Dia tahu bagaimana menangani hidupmu. Dia mengerti, Dia yang menciptakanmu. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau baik. Terima kasih ya Tuhan, Kau mulia. Thank you Tuhan untuk segala sesuatu. Kami anak-anak muda datang ke hadapan-Mu Tuhan, memohon di kaki-Mu agar Engkau menyelamatkan setiap teman-teman kami yang ada di ruangan ini yang belum selamat. Bukan secara jasmani kami baik-baik, tubuh kami muda, tubuh kami masih kuat, tidak ada sakit penyakit yang nyata. Tetapi roh kami dalam keadaan bangkrut, hancur, jiwa kami tersesat. Dan jikalau hari ini Kau memanggil kami, kami belum siap untuk menghadap kepada Pencipta kami, karena kami belum punya juru selamat. Hari ini hamba berdoa, di ruangan ini setiap orang Kristen yang KTP, benar-benar lahir baru. Setiap orang non-Kristen yang ada di tempat ini juga ya Tuhan, satu persatu diberi keberanian iman untuk tidak takut bahkan dianiaya demi nama Yesus.
untuk berani mengakui Yesus adalah Tuhan. Karena keselamatan jiwa itu tak ternilai harganya. Tanya kepada orang kaya yang berakhir di api neraka, bagaimana dia ingin keluar dari sana. Bahkan dia memandang ke sorga, melihat Lazarus sang pengemis itu di pangkuan Abraham. Dia ingin setetes air dari jari seorang pengemis yang dia kenal di masa hidupnya yang jorok jarinya. Ya Tuhan, ingatkan bahwa hidup ini sementara. Berikan kekekalan di hati untuk setiap orang non-Kristen di ruangan ini ya Tuhan Yesus. Hamba mohon nanti waktu altar call diberi, mereka pun maju ke depan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Hamba berdoa keberanian untuk setiap orang yang belum dibaptis, untuk dibaptiskan selam, baik dari Kristen KTP maupun orang non-Kristen yang bertobat hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, agar Tuhan Engkau bisa memulai misimu yang ajaib dalam kehidupan mereka. Kalau di zaman di Galilea, Yesus pun dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis untuk memberi contoh bagaimana memulai misi sorga dalam kehidupan seseorang. Kami mau menuruti tapak kaki juru selamat Mesias kami, Yesus Kristus. Hamba berdoa baptisan hari ini juga diurapi. Ya Tuhan, ini adalah Natalnya AOG, sekalipun masih awal ya Tuhan, tapi kami percaya di Natal ini ya Tuhan Yesus, Kau mengindahkan acara kami. Kami tidak mau ibadah tapi memungkiri kekuatannya. Kekuatan sebuah ibadah adalah jiwa-jiwa yang berjumpa dengan Allahnya. Kami tidak mau memungkiri itu. Kami minta itu yang terjadi. Hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap anak-anak-Mu yang hari ini ya Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan, namun mereka menanti janji-janji-Mu. Biar mereka dikuatkan bahwa di dalam Yesus ya Tuhan, iman mereka tidak akan kecewa. Di dalam Tuhan Yesus segalanya, janji Tuhan adalah ya dan amin. Ingatkan kami bahwa Yesus dari Kejadian sampai Wahyu adalah Yesus yang cukup bagi kami. Dia segala-galanya. Dia segala-galanya bagi kami. Bahkan bagi kami hamba-hamba Allah, Dialah yang meneteskan cairan emas. Dialah cairan emas itu yang ada di atas kepala kami saat kami melayani dua orang yang dekat dengan hadirat Allah. Ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan Yesus, seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab, itu milik kami. Yesus lebih dari cukup dalam kehidupan kami. Kami minta setiap anak-anak AOG semakin dekat hubungannya dengan Yesus. Nanti ketika mereka pulang dalam bulan-bulan ini, banyak yang mudik, mereka tidak menjauh, tidak jatuh dalam dosa, malah justru jadi misionaris-misionaris Allah. Sampai ke kota-kota mereka, sampai ke pulau-pulau yang lain di mana mereka kembali. Di sana mereka jadi berkat buat orang tuanya, jadi berkat buat tetangganya, sehingga mereka bisa menjadi pembicaraan apa yang Tuhan lakukan bagi mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan turunkan urapan, sehingga anak-anak AOG, anak-anak muda ini sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan, bahwa mereka lebih dekat, bahwa kami lebih dekat dengan Tuhan Yesus dalam pengenalan yang benar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Letakkan tanganmu di dadamu seperti ini. Kita nyanyikan satu lagu. Thank you Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Katakan sama-sama bersama lagi. Katakan dengan iman, I have decided.
tanya sama orang kanan kirinya, sudahkah Anda diselamatkan? Sudahkah Anda memiliki Yesus? Kalau orang itu berkata, belum, bawa dia kemari ke depan sini ketika saya menyanyi. Dan kalau orang itu berkata, sudah, tanya pertanyaan kedua, masihkah engkau dekat dengan Tuhan Yesus? Kalau dia berkata, bawa dia maju ke depan. Amin. Silakan tanya. 1, 2, 3. Katakan kanan kirinya. Tanya sama kanan kirinya. Haleluya. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Oh, maju ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk mereka semuanya. Come on. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Letakkan tanganmu di dadamu seperti ini. Sementara di belakang, ulurkan ke depan, berkati mereka. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, Engkau lebih cukup daripada segala sesuatu. Tuhan Yesus, Engkau lebih dari cukup. Katakan, Tuhan Yesus, kasih-Mu cukup bagiku. Kasih-Mu cukup bagiku. Engkau mati bagiku di Kalvari. Engkau mati bagiku di Kalvari. 2000 tahun lalu, 2000 tahun aku percaya itu untuk aku, itu untuk aku, untuk menyelamatkan keluargaku. untuk menyelamatkan Aku terima pengorbananmu. Aku terima pengorbanan. Engkaulah domba Engkaulah korban Allah korban Allah bagi kehidupan saya. bagi kehidupan saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Aku percaya Engkau hidup. Aku percaya Engkau bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Engkau bukan Allah yang Masuklah mati, dalam tapi hidupku. Masuklah dalam hidup. Jadilah Tuhan dan Rajaku. Jadilah Tuhan dan Raja. Dan jadikan aku anakmu. Dan jadikan aku anak. Mulai hari ini, Mulai hari ini. aku anak terang. Aku anak terang. Firman-Mu hidup di dalam diriku. Firman-Mu hidup dalam diri. Buatku bertumbuh. Buatku bertumbuh. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau cukup bagi aku. Engkau cukup bagi aku. Aku memilikimu. Aku memiliki. Aku sudah punya segala sesuatu. Aku sudah punya segala sesuatu. Aku punya Yesus. Aku punya Yesus. Aku punya segalanya. Aku punya segalanya. Karena Engkau hidup, Karena Engkau hidup. aku punya hari esok. Aku punya hari esok. Hidup jadi berarti Hidup jadi berarti. sebab Engkau hidup. Sebab Engkau hidup. Mulai hari ini,
Mulai hari ini, hidupku ada di dalam Engkau. hidupku ada di dalam Engkau hidup di dalam aku. Engkau hidup di dalam aku. Buat aku setia Tuhan, Buat aku setia, sampai Tuhan datang, Sampai Tuhan datang. sampai Yesus datang kembali. Sampai Yesus datang. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita nyanyikan lagu ini lagi. Saya minta, kasih tepuk tangan untuk mereka. Para counselor, usher yang ada, coba layani mereka. Kalian juga bisa tulis formulir supaya kita bisa doakan kalian lebih baik lagi. Katakan sama-sama. No turning back. Counselor, doakan mereka. Mujizat di hari Natal, di bulan Natal ini, yaitu kalian menerima Yesus, sang mujizat dengan M huruf besar. Kuatkan hatimu mulai hari ini, sekalipun masih muda, hidup perjalanannya masih panjang, Tuhan beserta dengan kalian. Tuhan adalah gembala kalian mulai hari ini, kalian tidak akan kekurangan apa-apa. Yang mau dibaptis nanti, jangan lupa Anda bisa ikut papan tulisan baptisan AOG atau baptis di sebelah kanan dan kiri, ada semuanya. Kalian ikut di sana, berikan dirimu dibaptis hari ini. Baik mereka yang belum pernah dibaptis pertobatan, baptisan selam, atau orang-orang yang sama sekali belum dibaptis dalam hidupnya, berikan dirimu dibaptis. Amin. Tetap di sini sebentar, jangan kemana-mana. Saya minta kalian semua lihat kamera. Sekalian hari ini ada syuting, sekalipun tidak live, ini akan muncul di TBN di TBN, bukan di Indonesia, di luar negeri. Kita ucapkan Merry Christmas kepada orang-orang, khususnya orang Australia, orang New Zealand dan Papua Nugini. Ya, mereka sedang nanti akan melihat kita. Bisa lihat ke depan sini? Ya, mana ini kameranya ya? Oke, nanti kalau saya bilang, mari kita let's say Merry Christmas to them, semua bilang Merry Christmas gitu ya. Oke? Alright? To all our dearest and beloved TBN viewers, we wanna wish you Merry Christmas from a land of faith and miracles, Indonesia. I'm Philip Mantova, a pastor of Mawar Sharon Church in Indonesia. We want to tell you that we love you, though we've not seen you, but we want to bless you. And we know that as we race together towards the finish line of our race of faith, we're going to hold hands together and finish the job. So from here, from Indonesia, all of us here, with all the revivalists, the young revivalists of the land, I want to wish you Merry Christmas together with them. Let's say Merry Christmas to all our TBN viewers. 1, 2, 3, say, come on. Merry Christmas! Merry Christmas!